Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Pramadani akan mewakili dari kelompok 2 menjelaskan tentang disko ilmu penyakit mulut. Skenario-nya adalah seorang laki-laki usia 57 tahun merupakan direktur suatu perusahaan datang ke praktek dokter gigi dengan keluhan adanya bercak putih di pipi kanan bagian dalam. Pasien tersebut menceritakan bahwa perusahaannya sedang pilot dan akan ditutup. Pemeriksaan intraoral menunjukkan bahwa adanya lesi putih berbentuk jala atau retikular di mukosa pipi kanan pasien. Terminologinya yakni yang pertama adalah lesi. Lesi merupakan daerah kerusakan jaringan yang disebabkan penyakit atau trauma. Atau lesi merupakan zona jaringan yang fungsinya terganggu atau akibat penyakit trauma. Itu menurut Hardy dan Oxton. Atau lesi merupakan keadaan yang abnormal yang menunjuk tanda suatu penyakit terlihat lokal atau di suatu tempat berupa perubahan morfologis jaringan lunak. Lalu retikular adalah bahan yang berkaitan seperti renda atau jala. Lalu di sini ada lesi. Lesi terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada lesi putih, lesi merah dan merah putih, lesi berpigmen, lesi ulceratif, lesi vesikulobulosa. Tapi di sini kita lebih menekankan kepada lesi putih. Lalu anamnesa. Di pemeriksaan anamnesa ini kita melakukan 3 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan subjektif, objektif, dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan subjektif yakni kita menanyai identitas pasien seperti nama, usia, alamat, nomor telepon. Dalam kasus ini nama tidak diberitahukan, tetapi diberitahukan bahwa usia pasien 57 tahun berjenis kelamin pria. Pekerjaannya adalah seorang direktur tapi sedang pilot. Keluhan utamanya adanya lesi putih pada mukosa bukalnya. Dan di sini tidak diberitahukan bahwa riwayat penyakit sekarang, dahulu, keluarga, dan alergi obat. Tetapi kita juga harus menanyakan keluhan tambahannya, riwayat penyakit sekarang, dahulu, keluarga, dan alergi obat yang diderita oleh pasien tersebut. Pemeriksaan objektifnya yakni pemeriksaan TMJ, limfonodula, dan keasimetrisan wajah. Lalu dilakukan juga pemeriksaan penunjang. Di sini pemeriksaannya itu dengan biopsi atau juga dengan swab. Lalu diagnosa sementaranya yakni adalah lichen planus. Lichen planus merupakan suatu kondisi oral yang dicirikan oleh garis atau striae yang saling menjalin, retikular, berwarna putih dan bilateral yang ada pada mukosa bukal, lidah, dan kadang-kadang pada bibir. Ini dikutip dari buku dari Kamus Kedokteran Gigi Robert Island, penerbitnya buku kedokteran DGC. Gambaran klinisnya yang pertama adalah simptomatik. Lalu kondisi ini biasanya lebih sering terjadi pada wanita usia pertengahan dibandingkan laki-laki. Lalu biasanya terjadi pada mukosa bukal dan bisa juga pada bibir, lidah, palatum, gingiva, dan dasar mulut. Lalu ini merupakan gambaran dari lichen planus tersebut, lichen planus retikular, stria pada mukosa bukal. Lalu diagnosa banding. Diagnosa bandingnya kami membandingkan dengan leukoplakia, erythroplakia, candidiasis, dan lupus erythematosus. Gambar bisa dilihat pada layar perbedaan-perbedaannya. Lalu perawatannya. Sebenarnya hal yang pertama dilakukan adalah menghilangkan faktor penyebab atau faktor predisposisinya, yakni stres tersebut. Lalu kita memberikan obat seperti kortikosteroid. Nah, obat ini menjadi pilihan pertama dalam pengobatan OLP karena aktivasinya dalam meredam aktivitas imun. Menghilangkan faktor predisposisinya yakni adalah si stres tersebut. Lalu kita pemberian obat yang pertama kortikosteroid menjadi pilihan pertama dalam pengobatan OLP karena aktivitasnya dalam meredam aktivitas imun.
steroid intralesi, imunosupresan, nanti obat-obat akan ditaruh di box below. Etiologi dan patofisiologinya itu merupakan yang pertama adalah stres, trauma, neurologi, gangguan imun, kelainan imun. Lichen planus merupakan sebuah respon kekebalan yang dimediasi sel dengan asal-usul yang masih belum diketahui. Nah, ini patogenesisnya. Jadi, kelainan imunologi dengan limfosit T tertarik ke antigen dalam epitelium. Baik CD4 dan subset sel CD8T banyak ditemukan tersebar pada interfase jaringan epitel dari jaringan yang berpenyakit. Nah, penjelasan lengkapnya nanti bakal ditaruh di description box. Dan ini merupakan histopatologi dari lichen planus tersebut. Nah, di sini terlihat sudah terjadinya hiperkeratinisasi, adanya band limfosit, repeat yang nggak jelas, dan sudah banyaknya eosinofil. Prognosis yang terakhir, prognosis yang baik akan tercapai apabila faktor etiologi dapat dihilangkan. Seberapa besar luas lesi tersebut, apakah ada atau tidaknya penyakit sistemik pada pasien, kooperatif dan komunikatif dari pasien tersebut. Nah, itu adalah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Lebih atau kurangnya kami mohon maaf. Jangan lupa kasih saran atau komen di comment box below. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.